Terserah Banyu. Kalau nggak pakai Giveform pakai apa, Bu? Nggak pakai Giveform berarti pakai matanya Banyu dong. Iya, siap satu-satu. Cek satu-satu. Nggak apa-apa, nanti lapor aja ke saya siapa yang nggak hadir gitu aja. Ya. Oke, Bu. Bu, untuk insert buku sama pinjam nggak ada, Bu? Kenapa? Insert tabel buku sama tabel pinjam. Kenapa? Nggak ada itunya, kata-katanya buat di copy paste. Nggak ada row-nya. Iya, memang nggak ada sengaja. Bikin Sengaja nanti sendiri. buat di-trigger. Oh, iya, iya. Iya, jadi di setting itu, settingan itu, Adit. Adit kan ini? Iya, Bu. Ini kita kuliahnya sebentar aja. Jadi ini berkata kan gini deh, ini kuliah praktikum ya. Jadi kuliah praktikum itu tidak seharusnya saya habiskan untuk ngomong kayak gitu. Karena porsi waktunya adalah sebenarnya kalian praktikum. Kayak gitu. Jadi nanti kita nggak akan lama-lama, semoga 30 menit atau paling maksimal 45 menit dah selesai. Oke? Oke. Jadi waktu yang tersisa bisa kalian pakai untuk praktikum sendiri di rumah. Saya mulai perkuliahannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang trigger. Sebenarnya saya pengen ngasih koales C yang bab berapa itu di awal. Jadi kata Bu In trigger dulu, ya udah saya ikut trigger dulu. Jadi saya materinya ubah sedikit. Kita belajar trigger. Nah, sampai minggu depan kita juga masih akan belajar trigger. Makanya apa namanya tugas pre itu sebenarnya dipersiapkan untuk 2 kali pertemuan depan saya ya. Semoga tidak ada perubahan. Trigger. Sesuai namanya trigger. Namanya trigger. Trigger adalah statement SQL yang berjalan atau running atau tertrigger ketika suatu kejadian atau event terjadi pada tabel. Jadi apa namanya? Ada pemicunya seperti itu, makanya namanya trigger. Nah, kalau sesuatu terjadi, maka dia beraksi atau tertrigger, terpicu untuk melakukan sesuatu juga. Seperti itu namanya trigger. Trigger adalah suatu objek database yang punya nama. Dia punya nama kayak tabel, sama kayak tabel. Create, tabel, buku, dan sebagainya. Nah, dia juga create trigger apa gitu. Dia punya nama juga. Ya, dia berhubungan dengan tabel. Nah, berhubungan dengan tabel dan teraktivasi ketika ada event terjadi pada tabel. Nah, tabelnya di otak-atik dia bisa trigger sehingga melakukan sesuatu seperti itu. Nah, kemudian si trigger ini terhubung dengan tabel, terhubung dia, terkoneksi. Nah, di mana tabel tersebut haruslah suatu tabel permanen. Tabelnya permanen tabel yang ada di database yang kamu bikin lihat di table dan sebagainya. Bukan temporal table ataupun view. Kan kemarin kita udah belajar view ya. View itu cuma apa namanya? Gambaran frozen gitu. Jadi istilahnya frozen-nya, versi frozen. Dan dia kalau ada transaksi lagi yang berikutnya dia nggak akan masuk ke view-nya. Makanya dia dianggapnya bukan tabel permanen.
Kalau temporal table ada juga di temporal waktu tertentu. Nah, nanti kita belajar temporal table kapan? Sebentar lagi kayaknya. Nah, dia harus tabel yang biasa, nggak boleh temporal maupun view. Tabel view, tabel temporal nggak boleh. Nah, sintaknya adalah create or replace. Create or replace. Kemudian bisa dikasih definer, misalnya usernya root, localhost, kayak gitu misalnya. Nah, ini biasanya dipakai apa? Definer untuk mengecek aktivasi trigger. Siapa user yang punya privilege. Misalnya, kalau bukan root, nggak boleh misalnya. Kalau atau apa gitu, misalnya tergantung usernya siapa yang pakai. Itu adalah definer. Nah, untuk definer ini sebenarnya persyaratannya agak banyak. Kamu bisa cek yang super dan sebagainya itu ada. Tapi kita yang biasa aja lah. Kemudian, create trigger if not exist, sama kayak table ya. Create table if not exist dan sebagainya, sama. Nah, create trigger. Kemudian, nama triggernya apa? Nama triggernya apa? Trigger name. Kemudian, diikuti dengan trigger time. Trigger time adalah waktu trigger diaktifkan. Mau kapan diaktifkan? Before or after, sebelum atau sesudah. Sebelum atau sesudah dilakukan modifikasi baris dalam tabel. Ketika kita mau ngotak-atik, kita mau ngotak-atik tabel nih, mau nambah atau mau delete dan sebagainya, mau sebelumnya atau sesudahnya. Sebelum atau sesudah dari modifikasi baris dalam tabel. Seperti itu. Sebelum atau sesudah, kemudian diikuti dengan trigger event. Kejadiannya apa? Kejadiannya dia mengindikasikan statement yang akan mengaktifasi trigger. Dapat berupa statement insert, misalnya insert, load data, dan sebagainya, replace, kemudian mengupdate sesuatu, mendelete sesuatu, mereplace sesuatu. Khusus untuk drop table sama truncate nggak akan mengaktifasi trigger seperti itu. Jadi kita mau misalnya before insert lakukan apa, after insert lakukan apa, misalnya sebelum update lakukan sesuatu atau setelah update lakukan sesuatu. Itu adalah si trigger. Begitu juga dengan delete. Before delete, after delete, gitu. Jadi kalau kita mau ngotak-atik dari suatu tabel, di mana tabel tersebut punya trigger, nanti si trigger akan teraktivasi jika tabelnya diotak-atik. Tergantung perintah triggernya apa, kayak gitu. Trigger insert, trigger update, trigger delete, dan sebagainya akan teraktivasi berdasarkan event-nya. Teraktivasinya before atau after, seperti itu konsepnya. Nah, event-nya atau kejadian dapat berupa insert, update, atau delete, bahwa trigger dapat dieksekusi sebelum atau sesudah, before atau after, bahwa truncate table tidak mengaktifasi trigger, truncate table. Kemudian hingga DB 1023, versi 1023, sebuah tabel hanya dapat punya satu trigger untuk setiap kombinasi event atau timing. Nah, kombinasi ya, misalnya sebuah tabel hanya dapat punya satu trigger before insert triggernya before insert. Boleh punya before delete nggak, Bu? Boleh. Tapi before insertnya cuma satu, before delete-nya cuma satu, before update cuma satu, kayak gitu dan seterusnya. Jadi setiap kombinasi hanya boleh ada satu. Seperti itu. Nah, pokoknya mulai 10, 23 ke atas boleh double. Boleh 2. Before insert lagi misalnya. Itu boleh. Nah, nih yang ditanyain Mas Adit nih. Nggak ada isinya nih. Nih, misalnya kita meng-create database perpustakaan, kemudian kita akan membuat tabel buku. Tabel buku ada ID-nya. ID dia primary key, kemudian ada judul, ada pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya, nomor rak di perpustakaannya, kemudian jumlah bukunya ada berapa eksemplar, seperti itu. Nah, ini adalah tabel buku.
Tuh. Kemudian misalnya saya bikin tabel lagi, pengen bikin tabel yang menghitung apa? Jumlah jenis bukunya. Sebenarnya ada berapa sih jenis bukunya di dalam database? Misalnya saya namai jumlah buku. Padahal ini jumlah jenis buku ya. Nah, kolomnya adalah jumlah buku. Nah, apa namanya? Ini saya inisiasi dulu bahwa si jumlah buku ini, kolom jumlah buku, tabel jumlah buku, kolom jumlah buku ini values-nya 0. Saya kasih 0. Ini akan saya hitung apa? Buat mengcounter. Counter apa? Menghitung berapa jumlah buku yang masuk. Seperti itu. Jumlah jenis bukunya yang masuk ada berapa. Gitu. Nah, next. Kemudian misalnya saya bikin trigger yang berkenaan dengan tabel buku. Create trigger, saya namai increment buku. Nah, kemudian kapan? After. Eventnya apa? Insert. Kemana ini? Ini apakah dia akan tertrigger kalau apa namanya? Kalau ada tabel yang diotak-atik siapa? On buku. On buku. For each row, untuk setiap baris. Nah, berarti trigger increment buku ini menempel sama tabel buku. Jika tabel bukunya di-insert, nah, si trigger ini akan melakukan aksi. Setelah terinsert barisnya, dia akan mengupdate. Ini aksinya. Aksinya adalah dia akan mengupdate tabel apa? Tabel jumlah buku. Dia akan apa? Mengeset jumlah buku. Di jumlah buku tadi yang awalnya 0 menjadi jumlah buku plus 1. Diinsert untuk setiap baris. Kalau ada 10 baris berarti tambah 1, tambah 1, tambah 1 terus gitu sampai berarti jadi 10. Awalnya 0 ya. Jadi 10 dan seterusnya. Seperti itu. Itu adalah trigger. Bahwa sebuah trigger punya nama. Harus punya nama. Punya nama. Misalnya di sini adalah contohnya adalah increment buku. Kemudian dia juga punya waktu. Mau kapan di triggernya? Setelah atau sebelum. Kalau di sini adalah after, berarti setelah event tertentu. Nah, kemudian eventnya atau peristiwanya apa? Kalau ada yang insert. Nah, kalau ada yang insert, dia akan tertrigger. Insert kemana? On buku. Tabel yang berhubungan dengan si trigger ini, on buku. Nah, kemudian ini for each row, oke. Nah, kemudian update sampai terakhir ini adalah himpunan statement yang dijalankan. Dia akan mengupdate jumlah buku. Statementnya boleh banyak nggak? Boleh. Kita bahas minggu depan. Seperti itu. Ini satu aja dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman? Itu Kenapa tadi kondisinya bisa? Coba satu-satu. Siapa duluan? duluan aja, lagi nyanyi gue. Ya udah. Bu, tadi saya mau nanya tadi kenapa buku tadi 10 gitu? Tadi kenapa? Nanti. Yang... Nanti ya. Nanti kalau misalnya kan tadi jumlah bukunya masih kosong ya Mas ya, baru di-create kan ya? Iya. Belum diisi kan ya? Iya. Nah, belum diisi, harapannya adalah setiap jenis buku yang di-input itu akan men-trigger apa? Men-trigger apa namanya? Suatu aksi. Aksinya nanti akan mengupdate berapa jumlah jenis buku atau jumlah barisnya ada berapa, seperti itu. Oh, iya. Gimana Mas? Berarti itu 10 yang tadi itu memang masih belum dimasukin gitu ya? Belum. Ini cuma cerita aja tadi, belum prakteknya belum, masih 0. Masih 0. Oke. Kan ya, belum diisi tabel bukunya. Saya kirain saya kelewatan sesuatu. Enggak. Kan tadi cerita, misal gitu. Kan after insert, misalnya di insert 10, berarti nanti juga dia akan mengupdate sampai 10. Ada lagi?
itu berarti itu pasca trigger itu kalau kita naruh buku jebret, jumlah buku nambah 1 gitu kan? Bentar, ini suara saya agak kecil, saya gedein dulu. Gimana, Mas? Berarti itu pasca trigger itu kan after insert on buku, berarti habis kita naruh buku, jumlah buku nambah 1 di setnya itu kan? Iya, increment ya nambah 1, Oke. tambah 1 baris ya plus 1, tambah 1 baris lagi plus 1 lagi kayak gitu. Jadi Siap. tadi kan saya cerita kalau kok jadi cepat lagi sih. Jadi kalau misalnya kita nambahnya sampai 10 baris, otomatis dia akan ditambah sampai 10 jumlah bukunya begitu. Oke, Bu. Benar. Oke, ada lagi? Ada lagi? Maaf Bu, Ya, lagi. Trigger itu bukan table berarti ya Bu? bukan. Bukan. Oh bukan. Bukan table. Trigger itu apa namanya? Sesuatu yang nempel ke tabel, dan jika tabel itu dilakukan sesuatu terjadi pada tabel tersebut, dia akan men-trigger suatu aksi. Statementnya akan dijalankan. Ini tadi. Jadi dia bukan tabel, sama sekali bukan tabel. Tapi kalau melihat struktur triggernya seperti tabel, kalau cuma lihat ya, cuma dia punya spesifikasi kan, bahwa dia adalah trigger, namanya increment buku, triggernya increment buku, dia aksinya adalah after dan sebagainya. Ini loh, punya nama-nama dan sebagainya. Ini trigger itu bisa banyak ya. Jadi trigger A, trigger B, trigger C, trigger D itu bisa banyak sekali, bisa oleh gitu. Oke. Makasih Bu. Ya. Nah, cuman ingat bahwa contoh saya ini adalah contoh dummy. Contoh dummy istilahnya gimana ya? Ini nggak smart sama sekali. Kamu perhatikan bahwa saya membuat trigger increment buku after insert. Bagaimana kalau di delete? Apanya akan berkurang? Kira-kira tidak terjadi. Kalau memang mau counting ya berarti after insert, after delete misalnya. Itu harus ada semuanya kayak gitu. Kalau kayak gini cuma ngitung yang masuk aja. Makanya ini cuma buat contoh, dan contohnya sangat dummy banget. Clear ya? Apalagi? Clear, Bu. Ada lagi? Silahkan sebelum saya maju. Ada? Oke, saya lanjut loh. Nah, oke. Ini sebelum di-insert, jumlah bukunya tadi 0. Tadi, nih, jumlah bukunya 0. Bahwa kita bikin tabel jumlah buku, jumlah bukunya kita set values-nya 0. Ini untuk nilai awal. Ini sebelum insert. Kemudian ketika saya insert buku, values, ini ada 5 baris. BU 001, 002, 003, 004, 005. Ini ada 5. 5 masuk nih ke dalam tabel buku. Nah, berarti kan dilakukan sesuatu pada buku dan dia adalah perintahnya insert. Karena perintahnya insert dan dilakukan ke tabel buku, makanya si triggernya berjalan, running. Si triggernya running. Setelah di-insert, dia akan melakukan aksi, menjalankan statementnya. Bahwa statementnya dia adalah mengupdate tabel jumlah buku. Dia akan mengeset jumlah buku sama dengan apa? Jumlah buku plus 1. Mengcounting, menghitung jumlahnya. Ingat ini adalah for each row. Setiap baris, untuk setiap barisnya. Karena dia ada 5 baris, makanya dia akan counting. Berarti ada 5. Awalnya 0, tambah 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Sekarang setelah after insert, setelah selesai insert nih, nah kalau kita cek jumlah bukunya akan menjadi 5. Bukunya 5. Ini tertrigger. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Kalau Belum, Bu. delete gimana? Ya. Kalau delete. Kalau di delete, ya kamu tinggal bikin tambah trigger lagi, Mas. Misalnya, create trigger apa namanya, decrement buku misalnya. After delete on buku for each row, kayak gitu misalnya. Kamu bisa update jumlah buku -1. Ya enggak? Delete tabelnya, Bu. Kalau di delete table-nya, sebentar, sabar habis ini ya. Kamu ngerjain Scrum ya? Belum, Bu. Nanti tunggu. Ada lagi pertanyaan tadi kayaknya ada yang mau ngomong? Gak ada? Sampai sini clear ya? Clear, Bu. Oke. Clear. Nah, bahwa si trigger ini sama kayak table bisa di drop. Trigger itu bisa di drop karena strukturnya sebenarnya mirip table ya. Cuma dia adalah untuk beraksi gitu fungsinya. Nah, statementnya adalah drop trigger nama trigger. Misalnya saya mau hapus trigger yang ini nih, increment buku. Berarti drop trigger increment buku. Selesai. Hilanglah si trigger. Nah, kemudian trigger juga akan terdrop jika tabel yang berasosiasi dengan trigger tersebut di drop. Dia akan ikut hilang jika tabel yang berasosiasi juga dihapus. Sekarang saya tanya, tabel manakah yang terasosiasi dengan trigger increment buku? Buku sama jumlah buku, Bu. Buku, Bu. Tabel buku, Bu. Buku. Ini loh yang di sini loh. Tabel yang berhubungan buku. Jadi kalau si buku itu di drop, triggernya otomatis ikut hilang. Jumlah bukunya hilang nggak tabelnya? Hilang. Tabel jumlah bukunya hilang nggak? Ini kan ada tabel jumlah buku nih. Yang digunakan apa untuk mengupdate? Ini kan statementnya untuk update ya. Nah, kalau bukunya di drop, trigger increment buku juga akan hilang. Kan? Bukunya hilang, increment bukunya ikut hilang karena dia nempel kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah si jumlah buku ini ikut hilang? Tidak, Bu. Enggak, Bu, enggak. Enggak hilang tapi Kosong. Tapi jumlahnya 0. Tidak bisa diupdate lagi berarti. berarti tidak bisa diupdate. Benar. Karena tidak ada yang men-trigger untuk mengupdate lagi. Kayak gitu. Kecuali ada trigger-trigger lain. Bukan kosong ya. Kalau tadi udah keisi 5 ya udah stop di situ kayak gitu. Kan dia menunggu sesuatu untuk mengupdate kan. Kalau tidak diupdate lagi ya udah kayak gitu aja terus kayak gitu. Tuh, kalau ya Kalau drop table, habis itu bikin table yang sama lagi, habis itu insert lagi, apakah dia bertambah lagi triggernya atau triggernya bagaimana, harus Bu? dibikin lagi. Oh, Kan tadi ikut berarti hilang. saya kira itu. Ini. Jadi kebayang nggak Mas? Jadi gini, misalnya kamu punya table, terus trigger itu, misalnya bayangkan kamu berdiri di suatu tempat, kemudian ada yang megangin kamu gitu. Kemudian kamu pergi, ya udah yang megangin juga nggak ada gitu. Selesai. Gitu. Nanti kalau kamu bikin lagi, bikin trigger lagi. Terdelete berarti ya, Bu? Iya, bareng. Oh iya. Karena dia nempel. Memastikan oke. Karena dia nempel. Yang nempel itu menghilang. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Nih, kuis Chrome nih yang paling bawah. Ini saya tadi main-main aja nih sebenarnya. Kemudian, show trigger. Melihat trigger. Sama kayak melihat tabel ya. Perintahnya juga sama, show tables. Gitu.
Ini show trigger. Nah, cuman dia kan strukturnya udah punya sendiri ya. Triggernya namanya apa? Increment buku. Kemudian saya punya trigger di situ juga hapus data pinjam misalnya. Kalau si increment buku ini dia punya eventnya insert. Kalau hapus data pinjam eventnya delete. Kalau si increment buku nempel sama tabel buku. Hapus data pinjam nempel sama tabel pinjam. Kemudian statement increment buku dia akan apa? Kalau ada yang insert, kemudian after, ya kan? After insertnya ini, after insert ke dalam tabel buku, maka lakukan update jumlah buku, update table jumlah buku. Dengan cara set jumlah buku sampai dengan ini. Nah, tapi kalau misalnya ini ada nilai nih, misalnya saya bikin trigger lain ada di dalam situ, hapus data pinjam, dia akan mendelete. After delete, bukan akan mendelete ya. Setelah ada yang di delete di tabel pinjam, maka dia akan apa? Mengupdate buku, set buku sampai dengan ini. Ini adalah trigger yang ada di dalam database saya, seperti itu. Show triggers. Bisa juga show trigger ini berdasarkan namanya. Triggerku namanya apa? Kayaknya yang ada hubungannya sama buku-buku. Oke, show trigger select buku. Yang ada kata bukunya, kayak gitu. Oke, ini ada trigger increment buku. Jadi buku muncul. Kemudian berdasarkan eventnya. Show triggers where event like insert. Keluarlah si increment buku ini. Kalau like delete, nanti kemungkinan yang keluar adalah hapus data pinjam. Karena dia eventnya adalah di delete. Gitu. Nah, berdasarkan eventnya. Oh, udah selesai nih. Kemudian tugas trigger 1, minggu depan trigger 2. Kerjakan pre-activity, minta tolong buat database beserta tabel-tabelnya yang sudah saya upload, ya. Tinggal copy saja, pokoknya harus ada kegiatan sebelum dan sesudah gitu. Jadi meskipun simpel-simpel, pokoknya recordnya harus ada gitu. Kalau saya bikin susah semua, depan sama belakang, nanti kamu stres. Nanti kemungkinan database ini saya akan lanjut pakai untuk di trigger 2. Kayak gitu. Nah, kerjakan pre-activity-nya. Nah, DP dalam pre-activity itu akan digunakan dalam tugas ini. Oke. Dan selanjutnya, insya Allah. Kemudian, apa? Buatlah trigger dan lakukan insert yang memicu trigger sesuai dalam materi ini. Minta tolong redo. Kerjakan seperti yang saya bikin di slide PPT ini. Kayak gitu. Kerjakan seperti yang di slide PPT ini. Bikin trigger, lakukan insert. Kemudian lihat apakah triggernya jumlah bukunya bertambah dan sebagainya. Kemudian drop. Droplah trigger yang sudah ada, bukan table ya. Triggernya minta tolong di drop. Apakah nanti kemudian kamu show lagi apakah masih muncul atau tidak gitu. Boleh, kayak gitu juga boleh. Nah, setelah di drop, saya pengen ini tugas yang benar-benar yang nggak ada di sini, yang nggak ada di tutorial ini adalah buatlah trigger baru dengan nama hitung jumlah buku. Hitung jumlah buku. Apa dia? Yang menghitung jumlah buku, actionnya akan yang menghitung jumlah buku dari tabel buku, kolom jumlah buku. Dengan kasus bahwa perpustakaan membeli buku baru dengan jumlah tertentu, sehingga si trigger akan mengupdate tabel jumlah buku berdasarkan insert. Kayak gitu. Mari kita lihat dulu tadi tabel ini bahwa di sini ada jumlah buku integer.
dia diupdate. Ini lihat nih. Dia diisi dengan jumlah bukunya, misalnya nih. Buku yang pertama ada 15, yang kedua ada 25, yang ketiga 10, yang keempat ada 5, yang kelima ada 20. 20 piece gitu. Berarti minta tolong si trigger ini di buku ini diisi dengan apa? Penjumlahan dari kolom apa? Kolom jumlah buku. Dimasukkan ke sini. Kolom jumlah buku ini. Caranya gimana kayak kalau menjumlahkan kolom? Pakai statement apa? Sum. Sum. Oke, sip. Di sum. Sum, hitunglah, masukkan ke sini. Nah, dia nanti akan apa? Men-trigger. Dia akan tertrigger jika ada insert. Kalau ada insert into buku, value-nya sekian, ini nanti kalian masukkan nih. Nah, kalian masuk, harapannya adalah supaya si trigger itu menghitung. Bikin yang simpel aja, yang penting logikanya masuk. Saya caranya seini apapun saya masih oke. Yang penting logikanya harus masuk kayak gitu. Kerjaan apa namanya kalau kita mainan kayak gini ya, banyak cara menuju Roma. Jadi nggak hanya satu cara akan anggap benar, itu enggak. Jadi teknik apapun asalkan logikanya masuk dan itu berjalan dengan benar, do the right thing and do the thing right. Jadi lakukan sesuatu dengan benar dan lakukan apa namanya lakukan sesuatu dengan benar dan lakukan sesuatu dengan benar, lakukan kebenaran. Ini gimana sih? Lakukan sesuatu dengan benar dan do the right thing. Lakukan hal yang benar. Seperti itu aja. Lakukan hal yang benar dan lakukan sesuatu dengan benar. Seperti itu. Nah, ininya itu aja. Jadi saya nggak matok harus tekniknya harus kayak gini. Nggak ada yang kayak gitu. Semua orang punya jalan logik sendiri-sendiri. Saya menghargai semuanya. Kemudian tunjukkan nih bahwa tabel jumlah buku sudah terupdate berdasarkan trigger tersebut. Kemudian dokumentasikan, jangan lupa filenya doc atau docx atau PDF juga boleh, salah satu saja tidak apa-apa. Format nama filenya adalah nim_tugas 3. Tugas pertemuan 3 maksudnya. Ada pertanyaan? Bu, yang poin 2 sama poin 3 maksudnya apa, Bu? Saya tadi ini kurang dengar tadi. Buatlah trigger ini, Buatlah trigger sama drop. Ya. Halo? Maksudnya ini? Iya, Bu, iya. Yang nomor 2 sama 3. Nomor 2 sama 3 ini sesuai yang di sini, Mas. Sesuai di sini. Nah, kan buat trigger, ya kan? Kemudian insert. Seterusnya. Tapi versimu gitu. Jadi sama persis. kemudian jangan lupa di drop kayak gitu. Itu sama. Oh, gitu. Ya, oke, Bu, ya. Jadi intinya memastikan bahwa ini tuh nggak cuma saya yang ngerjain, tapi kamu juga kerjain ya gitu. Sebelum dapat tugas yang sebenarnya. Nah, tugas sebenarnya mulainya dari sini nih, buatlah trigger baru. Seperti itu. Tapi sebelum itu saya pengen teman-teman otak-atik dulu yang udah ada gitu. Clear? Clear ya? Bu, nanya dong, Bu. Boleh. Yang buatlah trigger baru itu pakai tabel yang buat trigger baru dengan nama hitung jumlah itu masih pakai tabel yang jumlah buku, Bu. Yang jum buku itu kan masih pakai yang jum buku. Iya, boleh. Mau bikin baru lagi juga boleh, terserah. Oh, baru juga boleh. Ya, boleh. Tapi ingat ya, dari tabel buku. Oh iya, kalau kolomnya jumlah buku.
Nah, dia akan mengupdate tabel jumlah buku. Kalau jumlah bukunya tadi kamu kosongin dulu juga boleh. Kamu bikin tabel jumlah buku, kamu drop dulu, kamu bikin lagi juga boleh. Terserah, pokoknya tabel yang diupdate adalah jumlah buku, kemudian yang tertrigger adalah tabel buku. Begitu. Pokoknya ini bikin bingung aja. Namanya sama-sama. Iya, namanya sama semua. Karena kalau nggak dilakukan kelihatannya bingung, tapi kalau udah dikerjakan, walah gini doang toh. Simple banget. Ini udah ketak-ketik, ini udah selesai nih kayaknya. Ayo silahkan presentasikan. Kayaknya tadi udah ada yang ketak-ketik. Ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup, bener ya. Kita akhirin nih. Harapannya setelah saya akhiri ini, harapannya teman-teman bisa langsung mengerjakan pre-activity sama tugasnya sekalian semuanya gitu. Jadi setelah ini kamu nggak usah nanggung, meskipun deadline-nya masih lama ya. Saya satu takut lupa, kalian lupa nih. Yang kedua adalah manfaatkan waktu sebijak mungkin. Jadi ini selesai lebih awal, memang fungsinya adalah ini jam praktikum, harusnya kalian praktikum seperti itu. Karena kalau saya masih online kayak gini, saya nggak yakin kalian sambil ngerjain tugas gitu, saya nggak yakin gitu loh maksudnya. Susah lah. Nah makanya silakan dimanfaatkan untuk praktikum. Harapannya cepat selesai, jadi nanti kamu nggak makan waktu lain, waktu lain bisa dipakai untuk mengerjakan tugas yang kuliah lain yang lebih berat, karena ini sangat gampang, ini sebentar juga selesai. Silahkan dikerjakan di jam ini, seperti itu. Oke? Oke, Bu. Oke, sip. Nah, sebelum saya akhiri, mari kita berfoto bersama-sama. Sebentar nih, siapa ini yang... Mari kita foto bersama-sama. Sebentar, saya change layout biar sampai 49. Bentar. Habiskan semuanya. Silahkan di on cam. Nah, kelihatan semuanya. Udah pada mandi belum nih? Kayaknya banyak yang belum mandi deh. Udah, Bu. Banyu atau Seno belum, Bu? Kalau banyu mah biasa kayaknya. Emang udah biasa, Bu. Gimana ya? Kamu mandinya sehari sekali atau seminggu sekali? Situasional, Bu. Iya. Walah, seminggu sekali bisa. Gak apa-apa, Dwi Febriansyah. Kalau nggak bisa on cam nggak masalah. Saya print screen ya. 1, 2, 3, print screen. Bentar, saya paste dulu. Sekali lagi, 1, 2, 3, print screen. Kalau perempuan tuh natural banget. Kalau kayak gini pengennya benerin jilbab. Serius, saya juga iya. Jadi kalau lihat, apalagi ngelihat, coba teman-teman pin diri sendiri gitu. Pin ke video kameranya sendiri-sendiri gitu. Kalau perempuan ya, saya sendiri langsung bawahnya jilbabnya benerin atau apa gitu. Kalau laki-laki bisa lebih tahan. Rambutnya gini-gini juga nggak apa-apa ya Mas ya? Mas mau dipangga? Nggak masalah Mas. Oke, sudah selesai. Terima kasih teman-teman semua atas semangatnya hari ini. Semoga bermanfaat kuliahnya. Selamat mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan praktikum. Semoga cepat selesai. Semoga tetap sehat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.